Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai sistem keuangan syariah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Primadi Prasetyo MSAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilani Wandira Putri dengan NIM C1C023010. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, dalam Islam, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Umat Islam dianjurkan mencari harta dengan cara yang halal serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, perjudian, gahar, monopoli dan penimbunan agar tercipta keadilan dalam kehidupan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, muncul sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, kerjasama, dan bagi hasil. Sistem ini menggunakan berbagai akad seperti tabaruk dan tijaraah, serta instrumen seperti mudarobah, musyaraah, murabah, ijarah, dan sukuk untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pokok pembahasannya, yang pertama ada konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua ada bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, yang ketiga ada akad atau kontrak atau transaksi, yang keempat ada transaksi yang dilarang, yang kelima ada riba dan jenis riba, yang keenam ada prinsip sistem keuangan syariah, yang ketujuh ada berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Materi yang pertama mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta dalam Islam bertujuan agar harta diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga untuk mencari rezeki serta melarang meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak. Harta juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan ibadah seperti zakat, infak, dan haji. Dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal yang baik di jalan Allah. Kepemilikan manusia bersifat sementara dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Materi yang kedua yaitu bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Dalam Islam, memperoleh harta termasuk kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan serta selama tidak melanggar syariah. Harta harus diperoleh dengan niat yang benar, tujuan yang baik, dan cara yang halal. Tujuan baik tidak dapat membenarkan cara yang salah, sehingga umat Islam harus mencari rezeki melalui pekerjaan, bisnis, atau investasi yang halal. Dalam menggunakan harta, Islam mengajarkan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama tidak boros dan tidak kikir, menggunakan harta secara seimbang. Yang B, memberikan infak dan sedekah untuk membantu sesama. Yang C, membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab. Yang D, memberi pinjaman tanpa bunga. Yang E, meringankan orang yang beruntung dengan memberi kelonggaran atau bahkan mengikhlaskannya. Kemudian ada akad, kontrak, atau transaksi. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang dibenarkan syariah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Akad yang telah disepakati wajib dipenuhi. Yang A, ada jenis akad. Akad tabaru tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk tolong-menolong. Bentuknya di sini meminjamkan uang seperti qard, roh, dan hiwalah. Kemudian dalam meminjamkan jasa ada wakalah, wadiah, dan kafalah. Dan kemudian ada memberikan sesuatu atau wakaf, hibah, atau sedekah. Yang kedua ada akad tijaraah bertujuan memperoleh keuntungan. Yang pertama ada natural uncentrally kontrak, yang kedua ada natural centrally kontrak. Yang B ada rukun dan syarat akad. Pertama ada pelaku akad, yaitu pihak yang berakad harus balik, berakal, dan mampu bertanggung jawab. Yang kedua ada objek akad, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan transaksi seperti barang, modal, atau manfaat. Yang ketiga ada ijab qabul, yaitu pernyataan kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan ataupun penipuan. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang. Dalam muamalah, pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syariah. Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, kezoliman, atau memakan harta orang lain secara batil sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dalam bisnis juga berlaku prinsip bahwa keuntungan disertai biaya dan resiko. Transaksi yang dilarang dalam Islam antaranya yang pertama ada aktivitas bisnis,
yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan seperti babi, homer, narkoba, dan lain-lain. Yang kedua ada riba, ketiga ada penipuan, keempat ada perjudian, kelima ada gahar, keenam ada iktikar, ketujuh ada monopoli, yang ketujuh ada monopoli, yang kedelapan ada bai an-najsi, yang kesembilan ada suap, yang kesepuluh ada taluk, yang kesebelas ada bai al-inah, dan yang terakhir ada talaki al-rukban. Transaksi yang melibatkan barang yang diharamkan Allah tidak sah walaupun dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak karena objek akadnya dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada riba dan jenis riba. Yang pertama ada riba. Riba berarti tambahan yang diambil dalam transaksi tanpa imbalan yang dibenarkan dalam syariah. Tambahan ini dianggap tidak adil karena tidak disertai usaha, resiko, atau biaya. Bunga dalam pinjaman termasuk riba dan hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Larangan riba dalam Al-Quran terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama ada Quran Surah Ar-Rumi ayat 39. Riba tidak bernilai di sisi Allah, sedekah lebih utama. Yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 161, yaitu kaum Yahudi diazab karena tetap mengambil riba. Yang ketiga ada Quran Surah Al-Imran ayat 130, larangan riba berlipat ganda. Yang keempat ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-280, perintah meninggalkan riba secara tegas. Yang B ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba an-nisi'ah, yaitu tambahan dalam utang piutang, contohnya bunga pinjaman, bunga kartu kredit, bunga deposito, denda keterlambatan. Yang kedua ada riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama jumlahnya atau tidak tunai, contohnya emas dengan emas berbeda dengan berat. Barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, kurma, tepung, anggur kering, garam. Syarat pertukaran barang sejenis yaitu jumlah sama dan tunai. Yang C ada dampak riba. Yang pertama ada menimbulkan ketidakadilan, yang kedua ada menghambat kegiatan ekonomi, yang ketiga ada merusak hubungan sosial, yang keempat ada memperlebar kesenjangan sosial. Kemudian ada D, perbedaan riba dan jual beli. Jual beli itu yang pertama ada dihalalkan Allah, kedua ada pertukaran barang atau jasa, yang ketiga ada usaha, resiko dan tanggung jawab, yang terakhir yaitu bisa untung ataupun rugi. Kemudian riba, yaitu diharamkan Allah, tidak ada pertukaran barang dan jasa, tanpa usaha dan resiko, dan yang terakhir keuntungan hanya satu pihak. Yang E ada praktik ekonomi yang dilarang. Yang pertama ada penipuan atau tadlis, yaitu menyembunyikan informasi barang. Yang kedua ada perjudian atau maisir, yaitu taruhan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada gahar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi. Yang keempat ada penimbunan barang, ihtikar, yaitu menahan barang agar harga naik. Yang kelima ada monopoli, yaitu menguasai pasar secara tidak adil. Yang keenam ada rekayasa permintaan atau bai najasi, yaitu menaikkan harga secara palsu. Yang ketujuh ada suap atau risyawah, yaitu memberi sesuatu untuk keuntungan tidak adil. Materi selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah sebenarnya telah ada sejak masa kejayaan Islam, namun mulai berkembang pesat kembali pada akhir tahun 1970-an. Dengan berdirinya bank-bank syariah setelah runtuhnya kekhalifahan pada 1924, sistem ini muncul sebagai alternatif dari sistem perbankan barat yang dianggap mengandung riba. Kini sistem keuangan syariah berkembang di berbagai negara dan bahkan diadopsi oleh bank internasional. Sistem ini tidak hanya melarang riba, tetapi juga melarang penipuan, spekulasi berlebihan, suap, transaksi barang haram, penimbunan, dan monopoli. Filosofi utama sistem keuangan syariah adalah bebas riba dan menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga resiko usaha ditanggung bersama antara pemilik modal atau investor dan pengusaha. Sistem ini menekankan keseimbangan antara ekonomi dan nilai moral, sosial, serta agama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip sistem keuangan Islam. Yang pertama ada pelarang atau riba, tambahan dalam pinjaman yang merugikan salah satu pihak dilarang. Yang kedua ada pembagian resiko, yaitu keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama melalui sistem bagi hasil. Yang ketiga ada uang sebagai modal potensial, yaitu uang bukan komoditas tetapi alat tukar yang menghasilkan keuntungan jika digunakan dalam usaha produktif. Yang keempat ada larangan kegiatan spekulatif, yaitu transaksi yang sangat tidak pasti atau seperti perjudian dilarang. Yang kelima ada kesucian kontrak, yaitu perjanjian
harus dipenuhi dengan jujur dan transparan. Yang keenam, ada usaha harus sesuai dengan syariah, yaitu tidak boleh terkait dengan barang atau kegiatan yang diharamkan. Materi selanjutnya yaitu berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada akad investasi atau tijarah, uncertainty contract. Transaksi ini keuntungan tidak bagi karena bergantung pada hasil usaha. Ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudarrib. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, kerugian ditanggung pemilik modal. Kemudian ada musyarakat, yaitu kerjasama usaha antara pihak yang sama menyumbang modal, kerugian ditanggung profesional. Kemudian ada sukuk, yaitu surat berharga berbasis syariah, tidak menggunakan bunga tetapi bagi hasil atau sewa. Kemudian ada saham syariah, yaitu saham perusahaan yang usahanya sesuai dengan syariah, misalnya utang rendah, pendapatan bunga minimal, piutang dagang kecil. Yang kedua ada akad jual beli atau sewa menyewa. Tijarah, cantaintry contract. Keuntungan sudah jelas sejak awal. Di sini ada murabaah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok tambah keuntungan. Kemudian ada salam, yaitu pembayaran tunai, barang diserahkan kemudian jumlah, kualitas, harga, dan waktu jelas. Kemudian ada istiqsah, mirip salam, tapi pembayaran lebih fleksibel atau cicilan atau setelah selesai, umum untuk manufaktur atau proyek. Kemudian ada ijra'ah, yaitu sewa menyewa aset atau jasa untuk memperoleh manfaat tertentu. Yang ketiga ada akad lainnya, yaitu sarf, yaitu jual beli mata uang, valuta asing. Kemudian ada wadiah, penitipan uang barang. Wadiah amanah, hanya disimpan. Wadiah yadamanah, boleh dimanfaatkan tetapi dijamin pengembaliannya. Kemudian ada qardu hasan atau pinjaman tanpa bunga, pengembalian pokok saja. Kemudian ada al-wakalah, pemberian kuasa untuk mewakili urusan tertentu, penerimaan bisa mendapatkan fee. Kemudian kafalah, peminjaman utang pihak lain. Kemudian ada hiwalah, pengalihan utang atau piutang ke pihak lain. Kemudian ada ran, gadai dengan aset sebagai jaminan pinjam. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dalam Islam harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab dengan mengelola harta secara halal, bijaksana, dan bermanfaat, termasuk untuk infak, sedekah, dan zakat. Islam mengatur akad ekonomi, yaitu akad tabaruk untuk tolong-menolong dan akad hijrah untuk memperoleh keuntungan halal, serta melarang praktik merugikan seperti riba, penipuan, perjudian, gahar, monopoli, dan suap. Sistem keuangan syariah menjamin keadilan, transparansi, dan pembagian resiko melalui instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabaah, ijrah, dan sukuk.